Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Motor Supra Koperasi cuy. Nah, di video kali ini saya membahas tentang skok depan lagi ya. Dan kebetulan skok depan Kymco saya kemarin kita udah bahas kalau skok depannya itu moncot ya cuy. Dan kebetulan kali ini mau saya kerjakan dan mau ganti seal ya. Jadi biar apa ya, biar nggak risih kalau lihatnya ya, karena ini bocornya udah lumayan parah banget. Padahal ini sealnya sebelumnya baru, cuman untuk harga seal kemarin itu memang murah, tak belikan yang harga 2000-an, dan alhasil ya mungkin karena pemasanganku juga agak menceng jadi bocor. Jadi nanti sekalian aja aku ganti dua-duanya ya, biar nggak dua kali kerja, mumpung dibongkar juga. Jadi saya bongkar dan sekalian saya mau ganti oli karena menurutku ini untuk karakternya terlalu keras ya. Jadi supaya lebih lembut dan lebih lemes lah, lebih, jadi supaya karakternya lebih lemes, nggak terlalu keras, saya nanti bakalan ganti oli yang lebih encer gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung eksekusi saja. Alat ini belinya murah cuy, di online cuman berapa kemarin ya, kalau nggak salah 20.000 lah, 20 sama sampai 25 ribuan. Jadi ini bener-bener praktis banget kalau pakai alat ini, karena kita nggak sulit-sulit untuk nyongkelnya. Kita cuman tinggal ngencengin ini aja. Oke, cara ngelepas sealnya gampang cuy. Nah, kalian bisa pakai alat ini, congkel. Nah, gini, pakai congkel ban ya. Terus kita congkel pakai ini, pakai apa namanya, skok depan, kita congkel kayak gini. Iya guys, pelan-pelan kita muterin. Kok berdarah ya, ada merah-merah. Nah, udah keluar, bisa. Biasanya kalau skok yang lama itu susah banget ngelupasnya cuy. Biasanya kalau yang udah lama banget, nah itu caranya bisa dipanasi. Biasanya kalau saya loh ya. Tapi kalau masih baru kayak gini tuh gampang ngelupasnya. Aduh anjir, aduh lepas. Pelan-pelan biar rata. Nah, udah keluar sealnya. Untuk pencuciannya aku skip dulu, nanti kita lanjut kalau udah pemasangan aja ya, biar lebih cepat. Untuk pencuciannya kita bisa pakai bensin dan kita juga bisa pakai air, terserah kalau itu. A few moments later. Oke, ini udah aku bersihkan semua. Jadi di sini aku bersihkannya tadi pakai air ya, karena kebetulan aku nggak ada bensin, daripada ngetap-ngetap di motor. Jadi di sini lebih baik aku pakai air biar lebih apa ya, lebih hemat. Oke, di sini udah bersih semua dan udah aku keringkan juga tadi. Jadi sekarang kita tinggal pasang seal. Nah, ini seal yang aku beli merek Nok ya, Nok, dan yang double seal atau bisa dibilang double apa namanya, double pair ya. Ini harganya 9 ribuan. Ada juga yang lebih murah harga 4 ribuan, cuman daripada kalian kerja dua kali, mending kalian belikannya lebih mahal lagi atau yang lebih bagus gitu, biar sekali kerja gitu cuy, biar nggak kerja dua kali. Oke, untuk pemasangan jangan sampai kebalik ya cuy ya. Jadi di sini ada kayak gini dan yang satunya ada kayak gini. Jadi yang ada lubangnya kayak gini itu dia biasanya di atas ini, yang ada kayak ini, ada seret-seretnya gini yang di bagian atas. Atau nggak gitu biasanya kalau yang model kayak gini, nah ini yang kayak gini. Nah, ini yang model apa namanya, model standar ya. Ini model standar yang biasanya yang buntu atau yang nggak ada piringnya. Nah, ini kan ada piringnya tuh, datang nggak tuh, ini yang ada piringnya itu di bagian bawah gitu kalau yang model standar. Tapi kalau yang model Nok ini yang ada gergatannya gini, yang ada di bagian atas gitu, jangan kebalik, karena kalau kebalik pasti rembes ya cuy. Atau nggak gitu, paling gampangnya kalian bisa lihat ini, kalian bisa cek di bagian sini kan ada kayak gigi ya, gigi atau pencegah oli. Nah, itu biasanya hadapnya ke bawah gitu, jadi tajamnya tuh ke bawah gitu, lebih gampangnya kayak gitu cuy. Jadi jangan sampai kebalik biar nggak kerja dua.
pastikan rata ya cuy ya, jadi biar nggak menceng. Oke, jangan lupa kita pasang penguncinya cuy. Pengunci ini kita pasang biar sealnya nggak lepas. Oke, oke, aman. Selanjutnya satunya. Oke, aman ya, nice. Nah, ini cara yang saya lakukan setiap ganti seal ya. Mungkin nggak setiap orang ngasih cara seperti ini, cuman ini bisa kalian lakukan dan bisa enggak, dan ini nggak wajib juga. Cuman ini lebih biar lebih maksimal aja. Kalian bisa pakai ini stempet ya. Nah, stempetnya kalian pakai yang stempetnya CVT cuy, supaya lebih awet dan lebih nggak cepet kering gitu. Nah, untuk stempetnya kita taruh di bagian ini, apa namanya, sealnya yang dalam ya situ, biar lebih licin dan biar nggak apa ya, nggak keset kalau skoknya main gitu. Dan ini bisa kalian lakukan, bisa juga nggak wajib, terserah kalian. Oke, cukup. Selanjutnya kita pasang ininya, tutupnya jangan lupa. Oke, aman, selesai satunya. Oke, aman, selesai juga. Terus kita racik bagian ini. Di sini ada per banyak cuy. Ini persulingan ya. Nah, di sini rencananya aku pakai yang pendek aja. Awalnya sih pakai yang panjang ya. Cuman kalau tak pikir kalau pakai yang panjang ini jarak mainnya malah berkurang nanti. Karena ini kan taruh di sini ya. Nah, nanti misalkan kalau ini dikasih yang panjang, nanti jarak mainnya bakalan berkurang. Jadi supaya jarak mainnya nambah, aku pakai per ribbon yang lebih kecil atau yang lebih pendek gitu. Biar jarak mainnya lebih panjang gitu. Kita pakai yang kecil ya. Apakah nyedak nanti? Seharusnya enggak ya, karena ini pakai oli yang nggak terlalu encer, jadi tentunya masih sangat aman. Yang penting bagian piston sulingannya ini masih seret ya, jadi nggak bakal jedak nantinya. Nah, untuk ngeceknya kayak gini cuy. Nah, kalau ini ada gigitnya itu masih aman ya, dan nggak bakalan jedak. Tapi kalau ininya udah longgar dan nggak ada gigitnya, itu biasanya jedak. Jedaknya itu pas ribbon ya, atau pas kok balik ke posisi awal, atau pas naik ke atas gitu. Oke, kita pakai yang pendek aja untuk per ribbonnya, biar jarak mainnya nambah dan tinggi skoknya juga nambah cuy. Nambahnya nggak banyak, yang penting ada selisih ya. Yang penting ada selisih ya, yang penting ada selisih dari yang tadi gitu. Oke, kita masukkan di sini. Masang kayak gini sih kalian pasti bisa ya, karena untuk masang ini gampang. Jangan lupa ini bautnya ada ring ya, ada ring aluminium, tembaga ya, bukan aluminium, ring tembaga. Kalau kalian nggak yakin bisa kalian tambahkan lem sealant juga biar nggak ngobos. Cuma kalau saya nggak pernah tambahin karena untuk tembaganya masih bagus ya, atau ring tembaganya masih sangat layak pakai. Oke cuy, ada sedikit masalah ya. Jadi di sini mungkin bisa jadi pengalaman juga buat kalian. Nah, di sini aku ngasih tips lagi ya di sini. Biasanya kalau dikencengin, dikencengin bagian ininya atau di bagian sulingannya itu tuh ikut muter ya. Jadi misalkan ini kan di dalam gini. Nah, ditaruh dalam gini. Ini kan posisinya di dalam gini ya. Nah, misalkan kalau kita kencengin baut L yang ada di sini, itu biasanya yang dalam itu ikut muter. Dan yang paling sulit itu, nah nih posisinya ini kan nggak ada kuncinya. Dan biasanya kalau di motor Yamaha itu ada kunci L yang gede banget, biasanya ada yang ukuran 12, 14, pokoknya macam-macam tergantung tipenya. Nah, di sini nggak ada. Dan gimana caranya sih supaya bagian sulingannya ini nggak muter? Nah, begini caranya. Ini yang saya lakukan setiap kalau ini muter. Gampang banget. Nah, jadi kita tinggal kasih kayak gini. Nah, ini yang saya lakukan kalau bagian dalamnya muter. Kita gerinda dikit cuy. Nah, jadi bisa 4 sisi ya. Nah, kayak gini kalian bisa cek di gambar. Nah, kayak gini.
Supaya apa kita gerinda kayak gini? Supaya bagian dalamnya ini gigit di bagian tabungnya nanti, jadi nggak ikut muter. Jadi itu pasti nggak bakal muter kalau udah kalian gerinda dikit. Dan gerindanya nggak perlu dalam-dalam, cuman dikit-dikit aja, dan jangan terlalu banyak juga. Cuman ya empat sisi lah, melingkar gitu, supaya bisa gigit di bagian nih tabung skoknya. Pasti dijamin dan nggak bakalan muter lagi. Itu cara yang paling gampang. Oke, kita udah pasang semua, tinggal ngasih oli. Nah, seperti biasa, cara yang saya lakukan adalah kayak gini. Nah, kita pakai suntikan untuk ngukur nanti olinya ada di garis ini, cuy. Nah, di situ. Nah, ini cara yang paling ampuh menurutku ya. Jadi kita nggak perlu pakai mili-milian, karena cara ini udah cukup efektif banget dan udah saya terapkan di beberapa motor yang saya garap, cuy. Jadi udah sangat pas lah menurutku. Jadi kita langsung praktekin aja. Dan untuk oli yang saya pakai di sini oli 5W30 ya, ini oli mobil. Jadi menurutku 5W ini nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer, dan cukup lah untuk dipakai harian. Jadi tergantung kondisi bagian dalam skok kalian juga ya. Jadi untuk karakter skoknya tuh nggak selalu pakai 5W itu enak. Jadi kita cek di bagian sulingannya tadi. Nah, kalau yang paling penting itu di bagian sulingannya tadi. Terus kita cek bagian asnya, apakah masih ori atau udah ganti yang KW, cuy. Jadi itu mempengaruhi dari hasil skok yang kita garap nantinya. Jadi kita nggak bisa jadi patokan pakai oli ini langsung enak semua, itu nggak bisa. Jadi kita harus cek juga gimana kondisi part-part yang ada di bagian dalam skok. Kita langsung kayak giniin aja, kita tuangin aja. Nanti kalau udah kepenuhan nanti kita long. Oke, cukup dulu. Kita tarik-tarik dulu. Oke, lumayan lah. Kalau kita tarik-tarik kayak gini ada yang gigit, itu seal pistonnya, yang ring piston ya, yang plastik itu masih bagus, cuy. Tapi kalau kita tarik kayak gini, nggak ada yang nggak ada yang gigit atau nggak ada yang gandolin, itu biasanya udah aus dan udah nggak layak pakai ya. Itu yang menyebabkan skok kalian jedak. Nah, ini masih enak nih, cukup enak lah. Kalau bilang enak banget sih enggak, cuman masih layak pakai. Oke, kita koyok terus sampai olinya benar-benar masuk ke bagian dalam ya, dan nggak ada angin yang tertinggal di bagian askoknya. Kita kocok-kocok dulu sampai maksimal ya, secukupnya aja kalau ngocok-ngocok kayak gini. Jadi kita nggak perlu hitung berapa kali ngocoknya, yang penting pakai feeling lah. Jadi kalau olinya kebanyakan misalkan di atas ini ya, nah kalau kita sedot pakai ini kan kita ngukurnya pakai sini ya, pakai batas ini ya, otomatis oli yang ada di atas garis ini bakal kesedot ke suntikan. Jadi nanti otomatis tinggal yang ada di bagian bawah garis ini gitu ya, nggak kesedot di suntikan gitu. Gampang banget kan ya. Kita langsung sedot lagi. Nah ini sisa atau oli yang ketinggal, yang lebih yang ada di bagian garisnya. Jadi cukup gampang banget. Nah, udah nggak ada lagi, cuman tinggal ini aja. Jadi kita langsung pasang pirnya ya. Jadi saya rasa ini udah cukup. Terus kita pasang pirnya. Nice. Sebelum kita pasang, kita tarik dulu ke atas biar olinya nggak tumpah ya. Nah, kita masukkan pirnya. Nah, untuk pirnya di sini aku rada bingung ya, karena ini terlalu masuk ke dalam, cuy. Kalian bisa cek di sini. Nah, ini terlalu masuk ke dalam. Otomatis nanti ini kurang neken. Nah, kalau kita ukur di sini, ini bakal di sini, dan pirnya nekennya cuma dikit banget, terlalu banyak space atau terlalu banyak jarak. Jadi pirnya kurang neken ke bawah. Otomatis nanti mainnya itu terlalu belum dinaikin tuh biasa skoknya udah ambles gitu. Jadi kita kasih gitu pengganjal 3 milian sampai di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini lah. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, supaya pirnya itu nekannya lebih pas lah. Kalau nekannya kurang, ya itu tadi belum dinaikin, motornya itu udah ambles karena pirnya terlalu pendek gitu. Oke, kita cari ganjal dulu ya. Kita cari ganjal dulu, nanti kita ganjal. Oke, di sini udah aku kasih ganjal ya. Dan di sini aku pakai ganjal ban bekas ya. Jadi ban bekas yang kandel, atau bisa kalian pakai karet yang ada di gear belakangnya sepeda motor itu ya, yang buat
tatakan gear belakang bisa, kalian pakai apa aja bisa, terserah sih. Cuman ini aku nemu tadi bekas itu tadi tatakan gear belakangnya motor. Nah ini aku potong dan aku sesuaikan untuk kebutuhannya. Jadi di sini aku ukur sampai segini ya, dan ini udah cukup banget, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu masuk gitu. Oke, kita pasang dulu, dan untuk satunya kita skip aja, nanti kita lanjut kalau udah kita pasang dan gimana hasilnya cuy, ribonnya apakah dapat apa atau malah jedak. Oke, udah selesai ya cuy ya. Oke, dan ini udah selesai. Nah, dua-duanya udah selesai. Nih. Jarak mainnya tadi aku ukur 8 cm. Jadi ini cukup banget. Sebentar aku ukur untuk jarak mainnya di sini. Oke. Jarak mainnya 7,9 ya, bisa dibilang 8 mili lah. Dan untuk tekanannya udah cukup baik ya, jadi pairnya tadi nggak terlalu keras dan nggak terlalu ambles. Ini kita coba aja biar kalian lebih yakin. Nah ini kita tekan dikit ya. Nah, ini udah main, jadi ini nggak perlu tekanan banyak-banyak, udah main skoknya. Jadi kita coba tekan, kalian bisa langsung cek di gambar tuh. Cukup lembut dan menurutku udah cukup pas ya. Jadi nanti misalkan kalau kalian kurang kurang keras, kalian bisa kasih oli yang lebih kental. Dan kalau misalkan kalian kurang lembut atau kurang itu ya, kurang empuk, nah itu kalian bisa pakai oli yang lebih encer. Tapi kalau kalian pakai oli yang terlalu encer itu biasanya jedak. Karena di bagian ring pistonnya itu udah aus gitu, jadi lebih baik dikasih yang tengah-tengah lah, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan semoga aja bisa membantu buat kalian yang pengen ganti oli skok. Saya Syuntus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.